Oh iya nih Pak, mau tanya, kalau ini Pak persyaratan mau menikah lagi gimana Pak itu Pak? Ya itu, oke. Oh iya, ini saya mau tanya sekali, mengenai biaya itu sebenarnya berapa sih? Biaya kayak gini. Misalnya biaya menikah di KUA, menikah di luar KUA, terus untuk pengurusannya itu juga kira-kira berapa? Untuk ini memang harus transparan. Betul. Agar ada anggaran rumah tangga yang berbeda ya. Jadi untuk ke desa kita semua tahu lah. Kalau pengantar tok kayaknya gratis ya. Pengantar selembar tok. Nah makanya di setiap desa ada yang mengurusi. Tujuannya apa? Tidak hanya proses pengetikan tok, tapi ada melegalkan surat-surat, ada ya istilah bahasa nganang-eneh lah. Kalau saya waktu 2008 itu seperti ini Mas, cara penggalian potensi lewat nikah. Kayak gini. Jadi jenengan itu kerja 4 kali kerja. 4 kali kerja itu apa saja Pak? Pertama adalah pendataan. Ya. Terus pelegalan surat-surat, terus pendaftaran berkas, ya, pendampingan pernikahan, dan pengambilan buku nikah. Jadi 4 kali kerja itu disesuaikan dengan kondisi gaji buruh harian lepas waktu itu. Pada waktu 2008 sampai 2020 itu tentunya kan setiap itu berbeda. Makanya kan untuk Demarsari tidak diberdaskan kan. Untuk saya pribadi itu saya kan bukan pejabat KUA juga bukan pejabat desa. Jadi tidak ada honor ya, Iya betul. desa juga dari KUA terkait dengan pengurusan pernikahan. Makanya akhirnya ketika menggunakan fasilitator, menggunakan P3N itu kan timbul pembiayaan. Ya akhirnya saya jelaskan seperti ini. Kalau nikah untuk pengurusan nikah di kantor, saya jelaskan nikah di kantor 0 rupiah. 0 rupiah ya? Ya karena ya terus nikah di balai nikah, nikah di maksudnya di luar KUA ya? Ya, Di rumah mempelai ataupun di gedung kayak gitu. 600 ya. Berapa Pak? 600. 600 ya. Nah untuk jasa saya itu tadi saya sampaikan disesuaikan dengan gaji tukang batu untuk saat ini. Nah ketika saya mengucapkan saya sampaikan secara publik, ketika menyampaikan ini mau gue seikhlasnya. Ketika di ikhlasnya aku biayai seikhlasnya mereka, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan saya selama 4 kali kerja. Akhirnya kan timbul gampangannya bahasa wistok. Aku sebagai fasilitator, terus aku merasa gundan, terus tidak enak akhirnya saya sampaikan nominal. Mungkin itu menjadi kontroversi teman-teman dimanapun Anda berada. Setiap desa itu berbeda-beda cara. Ya menyesuaikan kapasitas kebutuhan dan seperti itu. Saya sampaikan bahwa jasa saya disesuaikan dengan gaji upah harian kerja ya. 4 kali kerja. 4 kali kerja ya. Itu juga masih bisa berarti berubah lagi ketika 2021. Ya intinya kita menyesuaikan kebijakan yang jelas seperti itu, kebijakan dari Pak Jamal sendiri gitu ya. Kalau karena sama-sama ketika masyarakat Pak menghendaki memang Pak aku dari keluarga ya boleh semuanya bisa diatur. Itu kan kajiannya bukan dari kedinasan, tapi sebenarnya urusan kedinasan persyaratan lengkap ya, lengkap harus tadi prosesi tadi yang sebelum saya sampaikan ada setelah pendaftaran. Setelah saya mendaftarkan sebagai fasilitatornya, saya daftarkan dulu biasanya. Ketika sudah daftarkan, berarti ada tahapan dia calon pengantin harus imunisasi tes urin. Nah, imunisasi tes urin juga sekarang nominalnya juga cukup besar. Berapa kalau sekarang Pak? Kalau tak cek, nanti bisa diklarifikasi itu benar atau tidak. Tapi beberapa pasang pengantin kemarin pada waktu tanggal Senin kemarin ya. Tapi berarti kan belum lama ya. Belum seminggu apa Kamis deh. Itu nominalnya sampai mencapai 350. Itu untuk imunisasi. Ya.
hanya itu memang banyak tahapan seperti ada ceklak, mungkin ceklak itu anggaran rumah sakit. Ya apalagi sekarang kan musim COVID Pak, mungkin ya ada rapid kayak gitu, mungkin ya bisa jadi seperti itu ya. Biar mereka yang menghendaki mau cek imunisasi tersebut daripada kan gunung, Iya, betul. terus orang sangu kan melas ya. Iya betul. Nah terus tahapan setelah imunisasi tersebut diharapkan untuk calon pengantin untuk datang ke KUA memvalidkan data karena banyak di lapangan terjadi antara kakak, ijazah dan surat-surat lain itu agak berbeda. Beda nama ya. Beda abjad. Maka disepakati di KUA mau pakai yang mana, tapi kita tekankan pakai yang elektrik. Ya sekarang ya harus elektrik Pak. Iya, mempermudah itu ya. Kan kadang di ijazah menilai samin, hari jebulan nang hari apa? Di Saman. Obat samin. Nanti. Tapi diharapkan memang ketika mau benar-benar semuanya sama ya tahapannya harus dilalui. Contohnya harus merubah kakak dan KTP-nya di desa. Terus gini Pak, kalau misalkan ini ada nggak selama ini dari warga yang protes wah biayanya mahal untuk pernikahan kayak gini ya gitu? Langsung ke saya mungkin tidak. Tidak ya? Ya, karena masyarakat kan kalau di depan misalnya di depan fasilitator masuk ngomong larang-larang terus ini silakan. Intinya untuk sekarang malah jadi dengan adanya perubahan peraturan itu ketika masyarakat memang pandai untuk gampang dari tahapan-tahapan monggo bisa ngurus sendiri. Ya, tapi kembali lagi tolong jangan direpotin desa lah, desa kan ngarepi pirang-pirang, ngarepi merah-merah dari beberapa item. Tapi ketika mau minta file atau minta kalau itu kan bervariasi lah. Jadi boleh lah mau minta apa belangko ya. Betul. Nanti dikasih belangko. Oke. Ya sebenarnya gini, kami dari pihak pemerintah desa pun merasa senang Pak, merasa dibantu oleh Bapak sendiri selaku petugas ya pembantu pencatat nikah ini merasa terbantu selama inilah. Karena yang tahu kan untuk sekarang kan yang namanya kesra ini kasih kesra kan kalau yang dulu kan ngurus masalah nikah, kalau sekarang semuanya itu Pak masalah pembangunan ini, jadi untuk masalah nikah dibikin ribet lagi, masalah nikah repot Pak. Iya. Mas Ari berarti Mas Fikri ya? Mas Sukri ya untuk keserannya ya. Makanya kan sering tanya itu sama keserannya yang mau iya, tapi intinya nanti kan memang kemarin kalau misalkan sekarang kan kalau misalkan ada yang warga tanya kan Mas Sukri bisa jawab, oh ini persyaratannya yang awal yang wajib ini kayak gitu untuk saya tekankan gitu lah, pengantar KTP terus data pendukung yang ada. Oh iya ini Pak mau tanya, kalau ini Pak persyaratan mau menikah lagi gimana Pak itu Pak? Itu oke. Itu juga perlu disampaikan bahwa seorang laki-laki kan boleh bojo siji. Boleh ya. Sampai 4 kali kan? 4 kali. Tahapannya kalau adil. Prosesnya memang kita buatkan model N1 tapi ditulis sesuai dengan status. Kita buatkan surat model persyaratan nikah disesuai dengan status. Seumpamanya Mas Supri ya mau mengajukan permohonan dispensasi poligami. Berarti itulah kabarnya ditulis sesuai dengan status. Ketika sudah ditulis dalam statusnya kan kawin. Nah nanti didaftarkan. Nah di daftarkan itu ada berarti harus melengkapi persyaratan lain yang dari KUA itu untuk permohonan sidang. Harus sidang. Berarti poligami harus sidang dong Pak? Iya sidang. Harus benar-benar adil lah sesuai dengan. Berarti poligami harus ada surat pernyataan persetujuan istri pertama ya Pak? Itu pun yang di depan pengadilan. Oh di depan pengadilan ya? Kalau di KUA kan terima bersih kayak gitu ya? Iya, itu surat-surat itu harus di depan pengadilan. Ya oke Pak, terima kasih. Saya rasa cukup ya Pak untuk masalah Mas Sukri ya. Intinya gini, terima kasih atas waktunya Pak Jumal untuk menjelaskan terkait masalah pernikahan ya. Semama nanti ketika ada yang mau konsultasi langsung boleh lah. Tujuannya tapi mungkin apa yang sampaikan banyak salah. Mungkin ini juga seluruh Indonesia tahu ya. Iya, insyaallah tahu. Tapi intinya itu kemampuan saya dalam menyampaikan itu. Ketika ada permasalahan
permasalahan yang memang tidak pas dengan sesuai dengan aturan-aturan, nanti mohon maaf, nanti bisa langsung menghubungi jenengan langsung ya. Ketika saya bisa menjawab, saya jawab, dan ketika tidak bisa jawab, nanti sampaikan ke KUA. Oh iya, ya terima kasih atas waktunya Pak. Ya mudah-mudahan ini pesan bagi teman-teman semua untuk masyarakat khususnya Desa Temansari, sebelum menikah hendaknya dipikirkan terlebih dahulu lah ya. Masalah yang namanya pernikahan itu kan tidak hanya untuk dalam waktu sebentar, kan dalam jangka yang panjang. Kalau bisa sih satu kali seumur hidup, kalau bisa, kalau nggak bisa kan ya memang yang namanya problema kehidupan berkeluarga kan banyak ya Pak. Ya ini ada. Ya sebelum ditutup, ini ada nggak ketika ada pasangan yang mau mengajukan permohonan nikah, itu ada nggak masukan-masukan seperti itu, nasihat-nasihat sebelum menikah, bahwa kalau menikah ini besok seperti ini, ada tantangannya seperti ini, disampaikan apa enggak itu Pak Jamal? Mungkin Lain kali ya. Ya oke, terima kasih Pak Jamal. Selamat siang ya semuanya, teman-teman semuanya. Ya semoga bermanfaat untuk informasi terkait masalah nikah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.